Puji Tuhan, selamat malam. Kembali bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima yang baik. kasih. Kami menaikkan syukur Tuhan Yesus untuk hari yang Kau beri, Tuhan Terima Yesus, kasih untuk Tuhan. penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu terus Kau limpahkan, dan kami boleh terus menikmati Tuhan. Damai sejahtera, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat malam hari Haleluya. ini kami mohon ampun selalu kepada-Mu. Tuhan, ampuni kami segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan, ampuni Haleluya. kami. Haleluya. Tuhan, tolong Haleluya. kami Tuhan. Saat malam hari ini kami memohon Tuhan pimpinan-Mu dalam pembelajaran firman Tuhan saat malam hari ini. Tuhan, tolong kami. Berikan kami roh pengertian hikmat daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar, baca Tuhan Yesus saja yang tolong kami. Amin. Supaya itu Amin. tidak mendatangkan kesia-siaan buat kehidupan kami. Tapi boleh menjadi berkat. Dan apa yang kami lakukan Amin. hanya untuk Amin. kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu. Biar Engkau pakai menjadi alat untuk memberitakan firman-Mu. Teman-teman kami yang bergabung saat ini berkati, yang akan bergabung nanti juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita memasuki ayat 22 sampai 24. Kita masih di paragraf ayat 17 sampai 24. Jadi 3 minggu ini kita gunakan untuk menyelesaikan satu paragraf mulai ayat 17 sampai 24. Sekali lagi, satu paragraf memuat satu pesan utama, satu pokok bahasan. Puji Tuhan. Di paragraf ini, Paulus bergerak dari kondisi negatif, yaitu kondisi manusia lama, kondisi masyarakat kota Efesus, itu kondisi negatif, menuju ke akhir dari paragraf kepada kondisi positif yang memberi gambaran tentang bagaimana seharusnya pengikut Kristus menjalani hidup. Itu berarti kita dalam paragraf ini sedang membahas hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Kita sudah bahas minggu lalu, bukan asal hidup yang berubah. Bukan sembarang perubahan hidup, tetapi hidup yang diubahkan oleh Kristus dan karya salibnya. Hidup yang diubahkan demi kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Kita mengakhiri paragraf ayat 17 sampai 24. Kita lihat ayat 22. Di ayat 21, minggu lalu sudah kita lihat konten dari instruksi perintah
pengajaran Kristiani, yaitu yang terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus. Bisa kembali dilihat bahasan kita Selasa lalu. Sekarang, hari ini, ayat 22 sampai 24 itu merupakan penjelasan dari konten pengajaran Kristen. Diwakili oleh 3 kata kerja. Pertama di ayat 22, menanggalkan. Ayat 23, dibaharui. Ayat 24, mengenakan. Menanggalkan, dibaharui, mengenakan. 3 kata kerja ini mewakili pengajaran Kristiani, pengajaran tradisi Injil yang diwariskan oleh rasul-rasul sampai kepada zaman kita. Meninggalkan hidup lama, dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru. Itulah fundamental atau pengajaran mendasar yang bersifat praktis tentunya, bersifat etis, yang diwariskan dari para rasul itu sampai kepada kita. Jadi inti pengajaran praktis kekristenan di sepanjang sejarah. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat menanggalkan hidup lama. Di ayat 22 menanggalkan. Apa yang ditanggalkan? Hidup lama. Manusia lama. Perintah menanggalkan hidup lama itu dapat kita lihat sebagai tindakan memutus, meninggalkan hidup yang lama, hidup masa lalu. Adapun terputusnya kita dari masa lalu, saat dikatakan kita menanggalkan hidup yang lama, itu merupakan sebuah jalan hidup yang perlu terus kita jalani. Continuing, perlu terus kita jalani. Kita perlu menghidupi status kita yang sudah menanggalkan manusia lama. Ini yang perlu ada di benak kita, di imajinasi kita. Kita bukan sedang diperintahkan untuk memakai lagi pakaian lama. Iblis mengenakan pakaian lama kepada hidup kita tanggalkan. Iblis kenakan lagi, kita tanggalkan. Kita berusaha tidak memiliki imajinasi semacam itu, karena bisa menyesatkan. Yang perlu kita pahami, perlu ada di benak kita ingat selalu, Kristus sudah menjadikan kita manusia baru. Dan itu secara status kita menanggalkan manusia lama. Oleh karena karya Kristus di Kalvari, kita sudah menanggalkan manusia lama. Jadi saat Paulus perintahkan kita menanggalkan manusia lama, itu berarti nasihat Paulus adalah, mari hidupi statusmu sebagai orang-orang yang sudah menanggalkan manusia lama. Ini yang perlu menjadi patokan dalam kita memahami ayat-ayat ini. Tadi, jangan sampai kita berpikiran iblis
kerjaannya mengenakan manusia lama pada kita lagi. Itu bisa membawa kita kepada pemahaman kuasa darah Kristus, kuasa salib Kristus itu tidak finish, tidak selesai. Karena itu sekali lagi perlu kita pahami, darah Kristus, karya salib Kristus itu finish, sudah selesai, sehingga kita sudah menanggalkan manusia lama. Status itu perlu kita hidupi, perlu kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus tolong kita. Memang hal-hal seperti ini perlu kita renungkan, perlu kita pikir-pikirkan di hari-hari kita. Saat kita enggan memikirkan hal-hal seperti ini, ya tentu pikiran kita akan lebih banyak kepada hal-hal lain yang kurang penting, yang bahkan hanya berisi kesia-siaan. Mari hal-hal seperti ini memang sulit untuk kita mengerti saat sekali saja kita dengar, tetapi di dalam kesulitan untuk mengerti itu, kiranya timbul dorongan di hati kita untuk di hari-hari kita, di jam-jam kita lewati hari demi hari, kita renungkan lagi, oh itu loh artinya menanggalkan manusia lama. Perintah itu merupakan perintah. Tetapi kita jalankan perintah sesuai dengan status kita. Bukan usaha kita menanggalkan manusia lama. Kita hanya meresponi karya salib Kristus. Menghidupi apa yang Yesus sudah selesaikan di Kalvari. Puji Tuhan. Lanjut. Ya, kembali kita dapati tension atau ketegangan antara sesuatu yang sudah selesai, karya Kristus sudah selesai, already, dengan not yet. Kita memang belum sepenuhnya menunjukkan hidup sebagai manusia baru yang menanggalkan manusia lama. Masih ada sifat-sifat manusia lama yang ditampilkan oleh kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, meski secara status, secara posisi kita di dalam Kristus, hidup kita sudah menanggalkan manusia lama. Namun, pada realitanya, kenyataannya, not yet, belum sempurna status tersebut. Kita masih mendisplay manusia lama kita. Sifat-sifat, karakter-karakter lama kita. Menanggalkan berarti kita mau menghidupi karya Kristus, puji Tuhan. Manusia lama itu ditandai oleh keinginan daging. Keinginan daging. Kita lihat ayat pendukung. Di dalam Efesus 2 ayat 3 sampai 5. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, ini manusia lama. Tapi Allah kaya dengan rahmat,
mengerjakan karyanya sehingga kita dalam keadaan menanggalkan manusia lama. Jadi kondisi atau status kita tanpa lagi pakaian rombeng, hidup lama, itu karya Kristus, bukan pekerjaan kita. Tugas kita adalah menghidupi karya Kristus tersebut. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat manusia lama dikontraskan dengan manusia baru. Nanti kita akan lihat manusia baru itu di ayat 24. Sekarang kita lihat manusia lama. Manusia lama ditandai oleh deceitful atau keinginan yang penuh dengan tipuan, hasrat yang menipu. Sedangkan nanti di ayat 24, hidup yang baru itu ditandai oleh righteousness and holiness, kebenaran dan kekudusan. Tentang manusia lama, kita lihat bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Keinginan tadi dikatakan deceitful, bersifat menipu. Itulah manusia lama. Secara perlahan, namun pasti, keinginan tersebut, keinginan daging tersebut, saat dipuaskan itu bersifat merusak. Itulah sebabnya disebut dengan deceitful, penuh dengan tipuan. Apabila ia menabur untuk memuaskan keinginannya sendiri yang jahat, ia tanam benih-benih jahat. Dan pasti ia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Jadi saat keinginan daging kita puaskan, kita seperti sedang menabur bakteri atau virus yang menyebabkan kebusukan. Sehingga hidup kita makin lama itu makin busuk sampai kepada kebinasaan, kematian kekal. Itulah manusia lama. Itulah manusia lama. Ada kata korup di situ. Kita bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas saat kita membayangkan sebuah apel yang busuk secara perlahan. Seharusnya bagian busuk itu segera dicuil, dipotong, dibuang, sehingga tidak menyebabkan kebusukan yang meluas. Tetapi manusia lama dengan keinginannya yang serba menipu tadi, berpikir, nggak apa-apa, terus nikmati keinginan daging. Padahal itu berarti kerusakan, kebusukan itu semakin luas. Sampai pada akhirnya udah nggak ada yang bisa dipulihkan. Berakhir pada kematian, ends in death.
bersifat menipu, selanjutnya buku kita jelaskan, disebut menipu karena kehilangan kontak, lost touch with reality, kehilangan kontak dengan yang namanya realita, terputus dari kenyataan. Jadi serba hidup di dalam imajinasi, ilusi, halusinasi, tadi ya, keinginan daging dipuaskan. Kita berpikir kepuasan ini realita, padahal enggak. Nggak ada yang namanya daging dipuaskan terus puas. Kalau benar ada, mayoritas koruptor akan berhenti di titik mereka puas. Tetapi kita dapati mayoritas koruptor akan terus melakukan kejahatannya, nggak pernah puas. Jadi kepuasan daging itu sebuah ilusi, nggak nyata itu. Bukan sesuatu yang real, bukan realita, itu ilusi, halusinasi. Berpikir bahwa daging bisa dipuaskan. Sekali lagi itulah mengapa Paulus sebut sebagai menyesatkan. Di terjemahan lain, bahasa Inggris, deceitful, bersifat menipu. Saya ingin sedikit melengkapi dengan membandingkan dengan sebuah cabang ilmu filsafat yang bernama empirisme. Empirisme itu adalah pemahaman bahwa kebenaran itu hanya atau terutama berasal dari pengalaman indera. Jadi hal-hal yang bisa dideteksi oleh sense atau indera, itulah kenyataan, itulah realita. Karena itu hal-hal yang nggak bisa kita genggam, nggak bisa kita hirup baunya, nggak bisa dirasakan oleh tubuh kita seperti angin, hangatnya api, itu real bagi kaum empirisme. Sedangkan semua hal lain yang nggak bisa dijelaskan oleh sense kita, oleh indera kita, itu semua nggak real. Itu pemahaman empirisme. Kita hubungkan dengan sensasi. Sensasi adalah proses dasar di mana organ indera seperti mata, telinga, kulit, hidung, lidah menerima informasi dari lingkungan dan mengirimkannya sebagai impuls ke saraf. Inilah pengalaman mentah dari stimulus. Seperti cahaya, suara, bau, rasa, sentuhan. Nah, inilah realita menurut pemahaman empirisme. Cahaya, nah itu nyata tuh. Bau, ada bau berarti nyata. Tentu dalam pemikiran semacam ini hal-hal supranatural itu menjadi kebohongan. Mereka nggak percaya hantu, mereka nggak percaya setan, nggak percaya tentu kepada Allah. Karena nggak bisa dirasakan oleh indera mereka. Kita mau belajar lewat pembahasan kita di malam hari ini, tentu kita menolak pemahaman semacam ini. Karena cetek sekali saat kita menganggap realita itu hanya berdasarkan sensasi. Bahaya sekali saat kita
mengukur kenyataan itu berdasarkan sensasi. Kita nggak mau hidup seperti itu. Karena kita berarti sedang hidup dalam tipuan demi tipuan iblis. Kita harus pastikan kebenaran Injil itulah yang kita jadikan patokan untuk menentukan ini real atau ilusi, imajinasi atau sekadar halusinasi. Kebenaran Injil yang menjadi alat untuk mengukur, untuk menyelidiki, untuk menilai. Injil Kristus itulah kebenaran yang kita terus jadikan fokus hidup, sehingga lewat lensa, lewat kacamata Injil Kristus kita bisa melihat, oh, hal ini memang bagi sensasi saya nyata nih. Tetapi menurut kacamata Injil, hal ini ilusi, tipuan, nggak benar-benar ada. Ya tadi, kepuasan daging itu nggak ada, itu ilusi. Sekuat apapun seseorang mempertahankan argumennya bahwa keinginan daging itu dapat dipuaskan, menurut kacamata Injil, kepuasan daging itu ilusi, kebohongan. Nah, kalau kita bisa terus jalani hari-hari kita dengan berfokus pada Kristus dan salibnya, kita makin hari makin dimampukan untuk melihat, oh nggak mungkin dagingku dipuaskan, nggak mungkin, mustahil, bohong banget. Contoh yang merupakan hasil perenungan saya, uang itu real. Kita bisa katakan seperti itu. Bukan ilusi. Uang itu real. Tetapi nggak sepenuhnya real. Nggak benar-benar real. Mengapa bisa seperti itu? Karena tergantung pada bagaimana kita mempergunakan uang ini. Jika uang ini ditaklukkan pada kepentingan Kristus dan salibnya, maka uang ini, harta kita ini, itu menghasilkan sesuatu yang real banget, nyata banget. Sebaliknya, jika uang ini dipakai untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan keluarga kita, uang ini dipakai untuk memuaskan daging kita, maka sebanyak apapun uang kita, itu menjadi ilusi. Karena habis-habisan, jor-joran memuaskan daging, tetapi nggak ada yang namanya kepuasan daging. Semakin banyak kita gunakan uang untuk kepuasan daging, semakin sia-sia hidup kita. Kumpulkan begitu banyak uang, tetapi untuk kesia-siaan. Betapa sia-sianya hidup kita. Sebaliknya, jika uang ini ditaklukkan kepada Kristus dan karya salibnya, maka kita bisa jalan hidup lebih hari lebih berarti. Karena itu mari kita pastikan penggunaan uang kita. Mari kita pastikan dengan penuh pertimbangan, dengan ketergantungan pada Roh Kudus, dengan ketergantungan pada pimpinan, tuntunan firman Allah, kita mau hari ke hari belajar dan belajar, terus pastikan penggunaan uang kita.
Karena ada saat-saat tertentu di mana sepertinya tidak sedang kita gunakan uang untuk kepuasan daging, tetapi kita gunakan uang untuk tanda kutip pekerjaan Tuhan. Dicontohkan kemarin di sebuah khotbah, membeli sound system buat gereja 500 miliar. Di saat padahal 500 juta, bahkan mungkin di bawah itu sudah berfungsi, sudah cukup banget sound system sebuah gereja. Tapi sekali lagi, penggunaan uang tadi dasarnya adalah pekerjaan Tuhan. Ini kan bisa menjadi perdebatan sangat panjang. Ada yang pro, ada yang kontra. Karena itu sekali lagi, perlu kita pastikan penggunaan uang kita saat kita semakin kaya, kita beri untuk apa? Kita salurkan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Kalau dikatakan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi seperti yang saya contohkan, bukan fungsional, tetapi udah kepada luxury, udah kepada hal-hal yang bersifat aksesoris untuk menaikkan image sebuah gereja, maka dibelilah sound system dengan merek-merek kualitas studio internasional misalnya. Untuk menaikkan kualitas atau derajat sebuah gereja. Hal-hal seperti ini perlu pertimbangan panjang. Sehingga sekali lagi, rindunya kita benar-benar seberapa berkat yang Tuhan percayakan, itu pada akhirnya uang tersebut memiliki nilai kekal. Memiliki nilai yang bersifat real. Bukan sebuah pembuangan yang sia-sia. Kita masuk ayat 23, sebelum masuk kepada mengenakan manusia baru, Paulus secara khusus membahas tentang pembaharuan batinia. Ini kita dapat di ayat 23. Jadi di 22 menanggalkan, kita kan logikanya langsung mengenakan. Tetapi Paulus di ayat 23 bahas dulu tentang pembaharuan. Paulus sengaja membahasnya secara terpisah. Dari pemilihan kata dalam bahasa aslinya, dapat kita mengerti bahwa Paulus sedang menunjuk kepada proses yang Allah kerjakan dan perlu kita tanggapi. Jadi bukan berarti kita pasif, kita harus sekali lagi di dalam benak kita paham banget pembaharuan roh pikiran itu kerjanya Allah. Tapi kita punya tanggung jawab harus beri diri, memberi diri dibentuk, diproses oleh Allah. Kita menolak pekerjaan Allah saat kita terus mengeraskan hati. Kita lengkapi dengan Roma 12 ayat 2, ayat yang sudah sering. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Biarkan Allah, itu bicara tentang memberi diri. Yang kerja itu Allah, yang berkarya itu Roh Kudus, tetapi kita punya tanggung jawab untuk memberi diri. Puji Tuhan. Next, kita lihat. Kita lihat klausa
sambil lihat ayat 23, di dalam roh dan pikiranmu. Ini menjelaskan bahwa pembaharuan batin itu terjadi dalam lingkup roh dan pikiran kita. Roh dan pikiran menunjuk pada hal yang prinsipnya sama, batin, menunjuk pada batin kita manusia. Roh dan pikiran itu mewakili pola, motivasi, dan arah dari pemikiran kita. Dan itu perlu terus dibaharui. Perlu terus kita beri diri untuk Allah membaharui pikiran kita. Tadi, salah satu cara adalah merenungkan hal-hal yang tampak sulit untuk kita pahami hanya sekali jalan. Kita perlu renungkan lagi. Puji Tuhan. Next. Secara teologis, pembaharuan batin ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. The work of the Holy Spirit. Pekerjaan Roh Kudus. Secara progresif, Roh Kudus mengubahkan orang-orang percaya untuk jadi serupa dengan Kristus. Derajat demi derajat, langkah demi langkah, step by step. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. 2 Korintus 3:18. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, puji Tuhan. Kerjaan Roh Kudus saat kita beri diri akan membawa kita kepada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Satu derajat kemuliaan kepada derajat kemuliaan yang lain. Satu langkah kemuliaan kepada langkah kemuliaan yang lain. Dan ini membawa kita kepada kontras antara pikiran manusia lama dengan pikiran manusia baru. Pikiran manusia lama itu kita sudah lihat di ayat 17-18. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Itulah orang-orang tidak mengenal Allah. Sedangkan kita sudah dilihat, sama-sama kita pelajari tadi, kita from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Semakin terang pikiran kita, semakin mampu membedakan mana realita, mana ilusi. Mana yang nyata, yang benar-benar ada, tadi uang itu benar-benar ada saat kita menaklukkannya di bawah Kristus. Kita bisa melihat uang itu benar-benar berarti. Saat kita bisa fokus pada Kristus dan salibnya, melihat segala sesuatu dengan kacamata Injil, maka uang itu benar-benar berarti. Setiap penggunaannya itu berdampak untuk kemuliaan Tuhan, bersifat kekal, abadi. Itulah pikiran yang semakin hari semakin terang oleh kemuliaan Allah. Ayat terakhir di malam hari ini, puji Tuhan, ayat 24. Aspek yang ketiga,
dari tradisi Injil adalah mengenakan manusia baru, yaitu karakter yang Allah ciptakan untuk kita kenakan. Jadi yang buat Allah sendiri. Pakaian rohani ini Allah yang ciptakan. Ia yang desain, ia yang jadikan, selesaikan manusia baru ini. Untuk kita kenakan. Tanggung jawab kita berarti mengenakan, menghidupi, mendisplay apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita oleh karya Kristus. Bukan hasil kreasi kita, tetapi buatan Allah. Bukan buatan manusia. Manusia baru itu Allah ciptakan demi kepentingannya. Bukan kepentingan kita. Jadi kita bisa lihat bahwa kualitas hidup manusia baru itu Allah yang buat, ia desain, ia buat untuk kita kenakan mempermuliakan Allah. Dari dia untuk dia. Nah, karena itu kita bisa yakini bahwa manusia baru itu tidak bicara tentang personal branding, istilah yang cukup viral di zaman sekarang. Personal branding, bangun citra diri. Dulu citra dirinya buruk, sekarang terus di-upgrade, dikembangkan, untuk memiliki citra diri yang baru, yang bisa ditampilkan secara langsung maupun secara daring dalam jaringan. Tetapi personal branding itu untuk kita. Kesan yang kita dapat personal branding itu untuk kita. Kita mau belajar manusia baru itu bukan tentang kita. Ujung-ujungnya Kristus. Memang nanti secara tidak langsung kita akan memperoleh image yang lain. Saat hidup kita benar-benar diubahkan, kita akan memperoleh image yang lain, citra diri yang lain dari orang lain yang melihat, menilai kita. Itu tapi bukan tujuan utama dari Kristus, Allah menciptakan manusia baru. Kita mau mengerti hal-hal ini supaya kita tidak terjebak dalam hidup yang berpusat diri sendiri. Kita memang bicara tentang hidup yang diubah, hidup yang berubah bahkan secara total, tetapi tujuan akhirnya bukan pada kita. Tujuan akhirnya harus berpusat pada Kristus. Next, kita lihat kenyataan bahwa karakter atau gaya hidup manusia baru itu buatan Allah. Kenyataan ini tidak meniadakan tanggung jawab kita. Tadi ya, tanggung jawab kita adalah mengenakan. Ayat 24 ini buktinya. Ada perintah kenakan. Di 22 kan, tanggalkan, itu pun perintah. Demikian pula di 24, kenakan. Kita pertegas dengan ayat berikut.
Saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lagi kita tugasnya adalah memberi diri tadi dalam konteks kita terus dibaharui pikiran kita dan karakter-karakter ilahi, kebiasaan-kebiasaan baru, itu pun hasil karya Allah, tugasnya adalah mengenakan, menampilkannya dalam hidup sehari-hari. Karena itu terus kita mau pastikan sama-sama kita mengerti bahwa semua ini hasil relasi yang benar dengan Kristus. Bukan hanya tentang banyaknya kita berdoa, seringnya kita berdoa, panjangnya jam-jam doa kita. Bukan hanya tentang itu. Tetapi kita pastikan relasi yang benar. Relasi yang penuh ketergantungan, kerendahan hati. Secara total kepada Allah di dalam Kristus. Sehingga karakter ilahi itu kita display, kita tampilkan kepada dunia. Karakter ilahi oleh kekuatan ilahi untuk kepentingan Allah. Puji Tuhan. Bagian-bagian akhir kita lihat malam hari ini. Ada beberapa karakteristik penting dari manusia baru yang Paulus bicarakan di sini. Pertama, dari kata diciptakan, sama-sama kita lihat, ayat 24, Efesus 4, diciptakan. Itu menunjuk pada kenyataan bahwa manusia baru merupakan hasil karya Allah sendiri. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Hasil karya Allah. Itu verse pertama. Kedua, dari frase menurut kehendak Allah. Ayat 24, menurut kehendak Allah. Yang diciptakan menurut kehendak Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, in his likeness. Jadi manusia baru itu Allah yang mencipta, dan ia cipta dengan dirinya sendiri sebagai pola atau model. Kita bisa gambarkan seorang pematung membuat patung dengan dirinya sendiri sebagai model. Itu yang bisa kita bayangkan, coba mengerti konsep ini. Allah menciptakan manusia baru, satu sosok manusia baru, dan manusia baru ini ia ciptakan modelnya adalah dirinya sendiri. Karakternya sendiri, keberadaannya sendiri. Ketiga, dari kata-kata di dalam kebenaran dan kekudusan. Lewat kata-kata ini, kita manusia baru di dalam Kristus perlu menjalani hidup konsisten dengan status dan posisi kita tersebut sebagai manusia baru di dalam Kristus. Karena itulah kita wajib hidup serupa dengan Allah. Ya, hal-hal seperti ini saat kita pahami secara salah akan membuat kita putus asa ketika hadapi ternyata susah bener ya bergumul lawan dosa. Kita jadi nggak pede nih. Bener nggak ya? Kristus sudah tebus saya. Bener nggak ya? Karya Kalvari bener-bener sudah memastikan bahwa saya meninggalkan manusia lama. Memang lebih mudah saat seseorang hidup lamanya begitu kotor, najis, kemudian berubah total. Nah, yang sering jadi masalah adalah kita yang terlahir Kristen sudah
memang dari dulu punya didikan, punya kebiasaan Kristiani, kita akan lebih sulit itu memang. Tantangan tersendiri bagi kita. Tetapi kita belajar di malam hari ini sama-sama kita mau renungkan, jadikan bahan introspeksi diri, jadikan bahan refleksi diri, koreksi diri, kebenaran firman yang menjadi tuntunan kita. Allah yang ciptakan, kita tugasnya mengenakan. Dan bukti bahwa kita mengenakan, hidup kita menunjukkan, menampilkan karakter Allah. Karena kita manusia baru, diciptakan dengan model, dengan Allah sebagai model. Tadi kan kita sudah lihat poin 2. Kita diciptakan sebagai manusia baru dengan Allah sendiri sebagai pattern, sebagai pola, sebagai model. Ya, terakhir, sesungguhnya, yang sesungguhnya. Kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris, of the truth. In righteousness and holiness of the truth. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita pakai apa yang ditulis oleh buku acuan kita. Of the truth. Itu menunjuk kepada sumber dari karakter ilahi, yaitu the truth. Kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Karakter, kebenaran, kekudusan itu berasal dari Allah. Itu yang kita bisa pahami di ayat ini. Mengakhiri pembahasan kita di malam hari ini. The truth, kebenaran, realita yang benar-benar realita itu berpusat pada Injil. The truth of the gospel. The truth, kebenaran Injil. Ya, kembali ke bahasan tadi kita di ayat 22. Kebenaran Injil dikontraskan dengan false-nya pengajaran yang berpusat pada sensasi. Kita mau mengkontraskan pengajaran Injil itu realita sebenar-benarnya realita. Kenyataan sebenar-benarnya kenyataan. Kacamata Injil. Hidup berpusat pada Injil. Semua ditaklukkan pada Kristus dan salibnya. Itulah realita, benar-benar realita. Dikontraskan dengan pengajaran palsu. Saya coba dari kembali AI-nya Google. Membandingkan antara benar, truth, dengan salah atau false. Pernyataan yang akurat sesuai dengan fakta itu truth, benar. Sedangkan salah adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta atau realita. Nah, pengajaran Injil itu benar-benar mengatakan ini loh yang real. Sukacita oleh Roh Kudus, kepuasan, belajar dalami firman, itu loh yang real. Tetapi pengajaran palsu mengatakan sukacita itu bisa diperoleh, nggak harus pengajaran sejati. Yang penting penyembahan kamu, pujian kamu disertai dengan musik-musik yang hebat. Dengan tampilan panggung yang membuat mata bersensasi.
Ini yang memberi kita sudut pandang yang baru saat menilai Injil sejati versus Injil palsu. Injil palsu berfokus pada sensasi, pada keinginan daging. Berorientasi pada hal-hal yang bisa dirasakan oleh indera kita. Bisa dideteksi oleh indera kita. Musik yang mengalun dengan indahnya. Masuk ke telinga kita. Karena itu sekali lagi kembali ke pesan awal. Harus hati-hati banget. Harus terus dalami firman. Terus dan terus. Bergantung pada Roh Kudus terus dan terus. Makin bergantung, makin hari makin bergantung. Jangan sampai realita kenyataan ditentukan oleh hal-hal yang bersifat sensasi seperti pujian penyembahan, termasuk dalamnya pujian penyembahan, dan bukan pada kebenaran firman sejati. Kita harus terus refleksi diri, renungkan habis-habisan. Hari-hari kita gunakan juga untuk itu. Terus pikirkan, jangan sampai kita terpesona oleh tampilan di YouTube pujian penyembahannya. Kita yakini inilah realita. Sehingga kita kejar pujian penyembahan dengan standar pujian penyembahan ala gereja di YouTube. Dengan mengorbankan Injil yang sejati. Kebenaran yang murni. Karena kita ingin sekali penyembahan pujian kita, praise and worship kita mirip dengan yang di YouTube. Karena kita berpikir, inilah realita. Inilah kenyataan. Karena kita ngukurnya berdasarkan sense kita. Berdasarkan indera kita. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh menuntun kita. Sense kita banyak kali nipu kita. Indera kita menipu kita. Dan ada orang-orang yang menggunakan sense kita, indera kita, untuk membuat kita percaya pada sesuatu yang enggak nyata. Mengapa itu disebut false? Yaitu alasannya. Enggak nyata, tetapi kita bisa berpikir itu nyata. Sukacita kedamaian oleh musik rohani, kita yakini banget ini yang nyata. Padahal yang esensi adalah yang Roh Kudus kerjakan di batin terdalam. Sedikit overtime, saya mencoba bandingkan sebagai contoh terakhir dengan sepatu KW dengan asli. Secara tampilan sama persis. Superficialnya, di permukaannya persis sama. Tetapi esensi sepatu original itu nggak bisa kita terima, kita nikmati saat beli sepatu KW. Bungkusannya sama. Sukacitanya mirip. Tetapi yang satu dari pujian penyembahan yang memang mengutamakan sensasi, bukan mengutamakan hati yang menyembah Tuhan, bukan. Mengutamakan sensasi untuk memuaskan mata dan telinga, itu bukan esensi sukacita yang Allah sediakan lewat Roh Kudus. Bukan. Esensi sukacita surgawi adalah sanubari yang terdalam, sehingga musik sederhana, bahkan hanya sendiri kita menyembah tanpa bantuan musik, kita bisa nikmati sukacita itu. Itulah esensi. Saat kita terus bergantung, sukacita kita menyembah Tuhan terus bergantung pada
sensasi pujian penyembahan, kita sebenarnya sedang membeli barang KW. Superficial, hanya di permukaan mirip banget, mirror, sama persis di permukaan. Tetapi esensi sepatu ori, detailnya, kenyamanannya, saat coba kita bandingkan penggunaannya, apalagi untuk kami yang berumur 50 tahun ke atas, persis sama, tetapi KW akan membuat kaki kami ini bisa cedera pelan-pelan, bisa akhirnya membuat kaki kami ini cedera karena tadi mirip banget, tetapi esensi sepatu ori untuk jogging tadi nggak kami dapat karena kami beli yang KW. Karena itu, sukacita yang bersifat abadi itu yang nggak mungkin dimatikan oleh situasi kondisi, nggak mungkin dikalahkan oleh badai hidup. Itu hanya kita dapat dari hidup yang berfokus pada Kristus dan salibnya, hidup yang memakai Injil sebagai kacamata dalam menilai segala sesuatu. Injil, salib, Kristus yang kita pakai untuk menilai segala sesuatu, apakah real atau ilusi. Jadi kebenaran firman di malam hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita boleh menanggalkan manusia lama kita. Kita boleh mengenakan manusia baru yang Tuhan sudah beri buat kita. Dia berikan manusia baru itu dengan apa ya, tadi Bung Semi bilang role modelnya Allah sendiri gitu ya. Jadi biarlah kita boleh mengenakannya dan terus berfokus pada kebenaran Injil. Sebenarnya tadi ada Caca, tapi mungkin karena ada sesuatu hal dia jadi keluar di akhir-akhir. Kita akan tutup pembelajaran kita saat malam hari ini, biar pembelajaran malam ini boleh memberkati buat teman-teman kita yang akan melihat rekamannya. Saya akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan, apa yang kami dengar saat malam hari ini Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu, itu boleh Tuhan Yesus dapat mengubah sikap hati kami Tuhan. Kami boleh menanggalkan manusia lama kami. Kami boleh Tuhan Yesus mengenakan manusia baru kami Tuhan, yang Kau sudah persiapkan Tuhan Yesus. Engkau beri Tuhan Yesus, Engkau membuatnya dengan role model Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan Yesus untuk kami kenakan Tuhan. Tuhan tolong kami biar kami boleh mengenakan manusia baru yang Kau beri buat kami Tuhan. Dengan kami berfokus kepada kebenaran Injil-Mu Tuhan Yesus. Hingga kami boleh menikmati sukacita daripada-Mu, sukacita yang benar-benar itu daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, mampukan kami firman-Mu saat malam hari ini, biar itu boleh Tuhan Yesus dapat mengubah sikap hati kami. Kami boleh terus menanggalkan manusia lama kami, dan kami boleh mengenakan manusia baru yang Kau sudah beri buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kau terus memberkati hamba-Mu, pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus dalam melayani Engkau. Kami bersyukur dan bersyukur, kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.